Terima kasih ibu-ibu dan semua wanita yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk ke Q&A, tetapi mungkin Ibu Marta akan menjelaskan. Anak saya baru 1 tahun pertingkahan. Kalau mereka berdua selisih pendapat dan jadi ribut, sering mengadu ke orang tua. Apakah itu baik kami orang tua ikut dalam masalah ini atau suruh mereka menyelesaikannya berdua sendiri? Ya, Bu. Ya, saya langsung jawab aja ya, karena tadi ada yang juga di direct ke saya, dan ini saya lihat juga ada yang raise hand. Pastinya Bu, nggak usah ikut campur. Ya, karena itulah tadi yang apa yang tadi kita sudah pelajari, bahwa sebetulnya itu adalah dua yang menjadi satu. Ya, saya nggak tahu persiapan untuk masuk ke pernikahannya bagaimana, tetapi tanpa menghakimi, seringkali memang di pernikahan, usia pernikahan 1 tahun, ada yang 1 sampai 5 tahun itu penuh gejolak. Ya, paling kalau anak ibu mengadu, diomongin saja. Selesaikan dengan baik, minta hikmat Tuhan. Ya, harus belajar untuk mengerti. Makanya kan pentingnya dapat sama yang seiman tuh begitu ya. Bapaknya sama. Ya kan? Jadi kalau ada masalah kita sudah mencoba untuk ngomong gitu ya, apalagi kalau misalnya kita wanita sudah coba ngomong, suami nggak mau dengar misalnya, enak. Kita bisa ngadu sama bapak kita di surga. Kan bapaknya sama. Saya selalu mengalami dulu, kalau yang benar saya gitu ya kan, tapi saya udah ngomong dan Pak Gana suami saya nggak bisa terima. Kalau saya ngadu, gimana caranya seringkali ajaib, nggak tahu. Pas dia dengar radio di perjalanan ke kantor, entah dia cuma sekedar membaca satu quote apa, Pak Gana bisa telepon saya dan bilang sorry ya yang tadi aku begini-gini. Tapi kalau yang salah itu saya, walaupun saya merasa benar, gitu ya. Setiap kali Tuhan menegur saya lewat yang namanya saat teduh. Makanya karena saya punya pengalaman yang seperti itu, makanya saya selalu mengajar anak-anak muda di HOTK untuk ayo punya kehidupan yang baik dengan Tuhan, punya saat teduh, ya kan, punya hubungan relationship yang baik dengan Tuhan, dan punya pasangan yang begitu juga. Jadi nanti enak, bukan berarti nggak ada persoalan, ya. Tetapi sebaiknya juga anak-anak muda yang ada di sini harus mengerti. Kalau kita sedang berantem, sebaiknya jangan mengadu kepada orang tua masing-masing, tetapi mengadu kepada Tuhan. Ya, jadi kita sebagai orang tua jangan ikut merumitkan suasana. Ya, paling kalau dia mengadu, anak kita mengadu, kita berkata bahwa pasti ada jalan keluar. Kalau kalian mau menundukkan diri kepada Tuhan. Ya, itu jangan membela. Jangan membela ini, membela ono, jangan. Nanti malah jadinya tidak baik. Apalagi kalau kita sampai ngomelin menantu. Ya, kalau anak kita seringkali diomelin nggak sakit hati, tapi mengomelin menantu sakitnya luar biasa. Seperti kalau anak kita sendiri mungkin ngomong sedikit gimana sama kita, mungkin ibu-ibu lebih mudah memaafkan. Kalau menantu yang ngomong, sakitnya luar biasa. Sama aja. Ya, seperti itu gitu. Jadi jangan, kita jaga sungguh-sungguh. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Lalu saya mau jawab dulu supaya saya tidak lupa. Ada yang tadi direct tidak sebut namanya. Ada ibu yang bertanya, bagaimana kalau sudah ngomongin anaknya semua prinsip-prinsip di atas tentang seiman dan sebagainya, anaknya tetap kekeh dengan memilih pasangan yang tidak seiman. Apakah kita harus menyetujui atau kita tetap nggak menyetujui? Harus kita tetap tidak menyetujuinya, apapun resikonya. Karena ketika kita menyetujui, artinya kita lebih mementingkan anak kita, ya kan, hubungan dengan anak kita daripada Tuhan kita. Ya kan? Itulah yang sebetulnya it's about a matter of choice yang waktu itu saya pernah ngomong di PA Komsel kita ya, bahwa Tuhan berkata bahwa kalau seseorang mengasihi anaknya, ya kan, orang tuanya lebih daripada dia mengasihi aku, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Maksudnya bukan supaya kita membenci anak kita, tidak. Tetapi kalau ini adalah a matter of choice, kita tetap harus mengutamakan Tuhan. Ketika kita seperti itu, anak kita tahu bahwa maminya ini nggak hanya lip service, mengatakan bahwa harus yang seiman. Itu tidak hanya lip service. Dia mengerti. Tetapi kalau kita tidak memegang itu dengan kuat, gitu ya, anak kita tahu, oh itu cuma sekedar aja maminya coba-coba aja.
Seperti itu. Ya, tetapi ingat, kalau kita memegang yang prinsip, jangan juga ditambahin dengan yang lain. Kalau kita memegang yang prinsip tentang seiman, jangan terus ditambahin juga. Udah mana wajahnya jelek, orang tuanya kasar, jangan. Gitu. Karena kalau seperti itu, anak kita itu bias gitu. Ya, justru kita harus berkata bahwa orangnya oke, baik, semua cuman satu aja, mama nggak bisa terima karena dia tidak seiman. Dan itu di atas segala-galanya buat mama. Ya, saya dulu pernah di PA Women yang lama, yang waktu masih di Prisma ya, saya pernah memberikan contoh dari karena saya kebetulan pernah diminta waktu itu majalah Katolik ya, majalah Hidup ulang tahun yang ke-60 dan saya menjadi salah satu narasumbernya untuk seminar ya, parenting seminar. Lalu moderatornya itu Pak Kris Biantoro almarhum. Dan beliau bercerita, jadi dia moderator tapi lebih banyak ngomong dari narasumbernya. Lalu beliau bercerita bahwa satu anaknya pernah mau ya pokoknya jatuh cinta dan pamit untuk merit dengan yang berbeda, bukan hanya agama ya, tetapi iman seperti itu di Malaysia. Dan Pak Kris Biantoro kekeh berkata tidak. Anaknya ngotot dan dia bilang ya sudah, kalau seperti itu. Tapi istilahnya begini, kalau kamu yang memutuskan, Papa tidak memutuskan hubungan dengan kamu, tapi Papa tetap berkata Papa tidak merestui pernikahan kamu. Tetapi sebetulnya Papa tidak berharap itu. Jangan nanti kamu menyesal kalau sampai Papa sudah pergi dari dunia ini, baru kamu nangis. Seperti itu. Ternyata anaknya berproses. Dan akhirnya anaknya pulang dan berlutut di depannya Pak Kris Biantoro dan dipeluk. Dan Pak Kris bilang, Papa tidak pernah benci kamu. Tapi Papa harus pegang teguh yang namanya iman. Ya kan, pegang teguh yang namanya iman. Tidak bisa seperti itu. Ya, iman bukan sesuatu yang kita bisa pindah-pindah dan hanya demi sebuah cinta. Ya, atau sebuah dagang, ya kan, bisnis, bukan. Ya, itu keren. Saya mendengar penuturan Pak Kris Biantoro waktu itu. Bu, melanjutkan pertanyaan tentang pasangan yang dipilih tidak seiman. Ketika kita menyetujui itu harus sampai tahap apa ya? Misal mereka menikah, apakah sebagai orang tua berarti tidak datang dan tidak memberi restu? Tadi saya sudah jawab. Ya, pertanyaan ini sudah saya jawab gitu lewat cerita dari Pak Kris Biantoro itu. Ya, tetapi ibu-ibu yang saya mau katakan begini. Sesuatu bisa sampai seperti itu kan gini ya, nggak ada asap kalau nggak ada api, kalau saya boleh bilang begitu. Kalau kita mendidik putra-putri kita di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka juga melihat bagaimana kita itu menghidupi. Jadi bukan hanya kita itu fanatik ya, gitu, tetapi menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya putra-putri kita akan mengerti itu. Tetapi kalau kita tidak menghidupi, kita itu hanya fanatik saja, terus sekarang gara-gara ikut komselnya di AOTK atau ikut suka mendengarkan YouTube-nya AOTK, tiba-tiba saja gitu. Putra-putri ini nggak pernah diajarin iman kepada Tuhan Yesus itu indahnya apa, kerennya apa, nggak pernah ada testimoni di dalam keluarga dan sebagainya, terus tiba-tiba gitu anak kita bawa pasangannya tidak seiman dan kita marah. Nah, ini ya harus diperbaiki dulu. Ya, kita harus jujur dengan putra-putri kita gitu bahwa dulu mama juga nggak tahu seperti ini. Makanya mama nggak mau kamu seperti ini mengulang kesalahan mama. Setelah mama jalan sama Tuhan itu harus ada. Nggak bisa hanya dengan pokoknya mama nggak setuju. Mama seperti itu. Anaknya akan menangkap mama sok banget ya. Sekarang apa-apa Tuhan. Nah dari kecil dia nggak pernah. Tetapi putra-putri yang dari kecil sudah dididik di dalam kebenaran Tuhan itu lebih mudah. Ya ngomongnya itu lebih enak gitu. Saya dulu kalau ngomong sama Theo, dia nunjukkan cantik enggak Ma, ini ya namanya anak muda, saya nggak anti. Saya bilang, oh cantik banget ya, keren itu ya anaknya sopan. Nah, setelah semua saya bilang gitu, ya kan, saya bilang bahkan lucu saya punya cerita lucu waktu anak saya masih TK loh,
anak TK, namanya juga anak kecil ya kan. Dia bisa suka dengan teman, ada siswa baru masuk TK masuk, itu pinter karena dia belum bisa baca, tapi anak cewek ini sudah bisa baca. Jadi Deo itu anak saya itu rupanya terkagum-kagum dengan anak cewek ini gitu ya. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, orang namanya anak TK. Tiba-tiba anak saya tuh bisa bilang begini, cuman sayang satu tok mah katanya gitu kan, namanya logatnya Jawa ya, karena saya di rumah ngomongnya Jawa. Cuman satu tok kata anak saya. Apa? Saya bilang satu tok apa ya? Saya bayangkan anak TK kok masih sekolah di TK di IPK Puri waktu itu. Dia bukan anaknya Tuhan, katanya begitu. Masih TK, dia bukan anak Tuhan. Oh iya, saya bilang gitu. Terus dia cerita, namanya anak kecil kok bisa tahu loh agamanya ini gitu ya kan. Saya juga nggak ngerti. Saya iseng loh Bu, benar-benar ibu-ibu. Saya tuh iseng, makanya jangan suka iseng ya. Saya tuh iseng bilang gini, ya sudah kalau Deo suka didoain gitu ya, supaya dia jadi anaknya Tuhan. Mungkin suka banget ya, nggak ngerti ya namanya anak kecil. Setiap malam tidak pernah bolong. Waktu kami ajak berdoa, saya dan Pak Gana, selalu Deo menyelipkan satu doa untuk anak itu, ya kan. Nah, ini temennya anak saya juga ya kan, gitu. Jadi geli ya lihat Deo yang kayak gitu, bisa sungguh-sungguh kusuk berdoa supaya cewek ini gitu ya jadi anaknya Tuhan. Tapi yang saya boleh bersaksi ibu-ibu semuanya, Tuhan itu ya, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Kita kan anggapnya itu doa anak kecil. Tuhan jawab loh. Bukan hanya anak itu, satu keluarganya coba menjadi anak Tuhan, bahkan yang saya tahu papi maminya itu menjadi majelis di gerejanya, seperti itu di gereja Kristen ya. Tetapi ya namanya dalam perjalanannya tetap bersahabat, tetapi ya setelah gede nggak saling suka. Tetapi yang cewek itu kuliah di luar negeri juga, anak saya juga kuliah di luar negeri, dapat pasangan, anak saya juga punya pasangan. Ya baik, sampai sekarang itu baik, tetapi yang penting adalah doanya. Ternyata Tuhan menumbuhkan suka untuk supaya mendoakan ya, gitu, dan itu keren. Tetapi kenapa kok anak kecil itu sudah bisa berkata bahwa tapi sayangnya dia bukan anak Tuhan. Nah, kan dari cerita ini ibu-ibu bisa mengambil ngerti ya gitu. Karena dari kecil kami suka cerita, bukan menghakimi tetapi mengasihi orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Kami mendoakan mbak kami mendoakan supir kami. Itu anak kami ngerti. Kenapa kok orang harus diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Bahkan waktu kerusuhan Mei, ya kan dia bisa mengerti ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus begitu. Ya, jadi kalau yang masalah imannya tinggal ngomong aja waktu yang udah gede, ya apa? Tapi dia gimana? Saya juga bilang gitu. Ya, aku nggak ngerti sih mah kalau agamanya sama tapi nggak ngerti secara imannya, ya cobalah diajak ngobrol dulu. Saya nggak langsung bilang nggak boleh gitu, enggak. Tetapi setelah beberapa kali iniin tentang saat teduhnya dan ya dia mundur sendiri. Dia berkata bahwa enggak mah, cantik sih katanya, keren, baik, tapi ya enggak karena dia bukan gitu, bukan yang seiman. Dalam artian bukan yang sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ya seperti itu gitu ya. Lalu Ya, pertanyaan selanjutnya, ya, Bu, apakah semua orang harus menikah? Apakah semua orang harus menikah? Kan ada firman Tuhan memang ya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tetapi ada juga firman yang berkata tentang masalah selibat. Selibat itu tidak harus konotasinya menjadi pastor Romo, maksudnya ya biarawan Katolik, baik Romo maupun suster. Karena ada orang-orang yang memang dipanggil untuk selibat, memang hidupnya untuk selibat dalam artian untuk menghususkan diri bagi kerajaan Allah itu ada. Ya jadi ya harus diajak untuk mengerti panggilannya, begitu. Ya saya rasa itu jawaban saya. Ibu rohani saya sendiri orang bule, orang Amerika, dia bukan suster Katolik ya, tetapi dia tidak menikah dan dia bahagia. Dia tahu persis itu panggilannya dia menjadi misionaris yang tanpa maksudnya berkeluarga sampai akhir hayatnya. Ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bu, melanjutkan pertanyaan tentang pasangan yang dipilih tidak seiman. Ketika kita tidak menyetujui itu, harus sampai tahap apa ya? Misalkan mereka nekat menikah,
Ya, misalkan mereka nekat menikah, apakah sebagai ortu berarti tidak datang dan tidak memberi restu? Ya, tadi kan Ya, saya sudah jawab ya. Yang itu saya sudah jawab gitu. Jadi ya, ya tidak ya. memberi restu seperti itu. Ya. Mm-mm. Yang selanjutnya pertanyaannya, pagi Ibu, boleh bertanya. Sebenarnya ini terjadi dalam pernikahan teman saya, tetapi menggelitik juga Mami, nantinya juga saya akan punya menantu. Jadi pada saat terjadi istri ada masalah dengan maminya, si istri meminta untuk milih istri atau maminya. Finally si suami meminta ortunya untuk pindah ke rumah saudaranya. Dan yang dipakai secara Alkitab adalah bahwa setelah menikah, Tuhan menyatukan kita dengan tulang rusuk kita, meninggalkan orang tua kita. Saya saat ini menginformasikan bahwa dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayah ibumu. Jujur, saya nggak setuju, karena dari kecil saya dituntun mami untuk selalu menghargai dan menyayangi mami mertua seperti mami kita sendiri. Mohon penjelasannya tentang apa yang tertulis di Alkitab. Terima kasih. Iya, sebetulnya begini, firman Tuhan itu nggak pernah keliru. Ketika Tuhan memberitahukan bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, itu pasti tidak keliru. Tetapi menerapkannya yang seringkali keliru. Ya, maksudnya laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya itu betul-betul berumah sendiri sebetulnya. Ya, ini kondisi yang idealnya berumah sendiri. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ini yang merasa bahwa ini bukan rumah saya. Ya kan seperti itu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya anak saya tuh cuma satu, laki-laki. Ya, kalaupun saya mau supaya tinggal bareng-bareng di tempat saya, kan nggak ada saudara, kan dia anak tunggal. Tetapi gitu. Bagaimanapun ini rumah saya kan begitu. Yang mengatur dapurnya, mengatur hiasannya saya. Yang orang seringkali menyebut sayalah ratu rumah tangganya. Nah, saya tidak mau gitu menantu gitu yang masuk ke rumah saya ini merasa dia bukan siapa-siapa. Karena dia tidak punya kuasa untuk mengatur semuanya. Ini kalau dari sisi yang anak kita laki-laki, ya seperti itu gitu. Walaupun kita bilang anggap aja seperti rumah sendiri, pasti beda. Dan setiap orang punya selera. Nah, disinilah yang akhirnya nantinya menjadi dilema untuk putra kita justru, ya kan? Yaitu tadi memilih maminya atau memilih istrinya, padahal dua-duanya harusnya dicintai. Seperti itu gitu. Nah, tetapi ketika Tuhan mengatakan seperti ini, bukan berarti laki-laki yang sudah punya istri menikah itu harus melupakan orang tuanya. Tidak, gitu. Ya kan? Bahkan di Alkitab dikatakan orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya itu kan durhaka. Seperti itu, gitu harus mencintai, harus menghormati ayah dan ibunya. Tetapi masalah tinggal satu rumah itu masalah lain. Nah, tetapi ada case tertentu. Contohnya misalnya, maminya sudah janda. Seperti itu. Tidak ada lagi papinya. Nah, ini sudah terpulang kepada maminya ini. Gitu. Ada janda gitu yang seperti mami saya. Orangnya sangat mandiri. Dia lebih suka tinggal di rumah sendiri, ada pembantu, dia bisa masak, bisa atur semuanya sendiri. Sampai ketika beliau sudah sakit. Itu lain cerita lagi. Kami yang memboyong ke rumah kami. Itu lain cerita. Dan tidak bisa di saat itu gitu ya kita pakai prinsip bahwa lo kan enggak boleh bersatu sama orang tuanya. Biar aja itu di situ aja sama suster gitu. Iya kan? Tetapi ketika beliau masih sehat, mami saya sangat mandiri. Tetapi ada mami-mami ya yang sudah janda yang dia mungkin enggak berani kalau di rumah sendiri dan sebagainya. Nah, ini itu namanya case by case. Ya kan? Nah, tetapi yang sebaiknya adalah maminya yang ikut ke rumahnya anak. Kalau case-nya seperti itu. Karena istrinya ini akan tetap menjadi dialah yang ratu rumah tangganya. Nah, disinilah diminta kedewasaan kita. Yang sebagai orang tua, kita memberi kesempatan. Banyak ibu-ibu, khususnya kalau anaknya lelaki, itu punya ketidakrelaan untuk anaknya ini diurusi oleh
wanita lain. Selalu dibandingkan. Nah, ini yang menjadi ribet kalau tinggal satu rumah. Dibandingkan karena gini, enggak begitu. Dia tuh sukanya makanannya ini. Enggak gitu. Kalau nyiapin kopi tuh enggak gitu. Dulu mama gini. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat si menantu ini merasa bukan ini mamah tempat untuk bertanya, untuk dia ini, tapi bersaing. Nah, jangan seperti itu, gitu. Nah, Tuhan itu mengerti untuk bisa benar-benar persatuan itu erat. Sebetulnya adalah ketika itu awal pernikahan, kecuali case ya, ada case jadi married. Ya, yang wanitanya juga sudah tahu bahwa ini, atau yang prianya sudah tahu bahwa maminya ini janda dan tidak bisa kalau tinggal sendirian, gitu. Nggak mau misalnya. Nah, gimana? Kalau mau menerima ya harus diterima satu paket, gitu kan istilahnya. Ini kan kita bicara case by case-nya, ya gitu. Jadi tidak benar juga kalau sebagai menantu kita berkata kepada suami, pilih aku atau pilih mamahmu, ya kan? Sakit. Yang menjadi mamah ini pasti sakit banget, ya pasti sakit banget karena yang membesarkan dulunya kan mamahnya. Kalau kita menjadi menantu, kita harus waktu sebelum masuk, makanya marriage takes more than love. Sebelum masuk itu kita ngerti case-nya dari keluarga yang kita mau masuki ini bagaimana. Itu kita perlu seperti itu gitu untuk memikirkan ini ya. Tetapi kalau bicara firman Tuhannya tidak pernah keliru ketika memberitahu ini. Ya, ketika memberitahu ini tidak pernah keliru. Ya, jadi jangan dipersalahkan kepada firman Tuhannya, tetapi penerapan firman Tuhannya itu yang membutuhkan kita ini hati yang cinta Tuhan dulu. Bukan seperti ini ada firman Tuhan, nih ada firman Tuhan kayak begini ya, nih lu ikutin kayak begitu, itu bukan. Ya, bukan seperti itu gitu. Sebagai kalau kita anak perempuan juga yang mau menjadi menantunya orang, jangan ambil Alkitab dan tunjukkan dengan berkata bahwa, nih kamu harus tinggalin nih mama papamu nih. Kalau saya jadi laki-laki yang mau menyukai anak perempuan seperti itu, saya nggak jadi sukai. Kan begitu ya. Kalau saya gitu, karena sudah kelihatan berhati-hatinya. Itu sama kan dengan kita ambil firman dan berkata, nih laki-laki berkata, nih kamu harus tunduk loh ya, istri, kamu tuh istri, kamu harus tunduk seperti kepada Tuhan. Kamu harus tunduk sama aku kayak Tuhan. Nanti istrinya ambil Alkitab. Lihat juga nih, kamu harus mengasihi aku seperti Kristus mengasihi gerejanya. Kristus mati buat gerejanya. Kamu mana? Aku suruh aja kamu udah kayak orang setengah mati. Ya, itu nggak pernah kelar kalau seperti itu, ya kan? Bukan dalam tataran itu. Ya, itu mungkin jawaban saya. Silakan. Next. Yang yes. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi di chat, tapi silahkan kami masih bisa. Oh ya, ada yang direct message. Ada direct message sebentar saya ini kan ya. Bu, tadi di beberapa ayat dikatakan setia pada istri masa mudanya, artinya tidak bercerai. Kenyataannya hubungan suami istri sudah dingin. Apakah masih bisa membuka perbendaharaan yang dari Tuhan? Ya, ini juga istilahnya ya, kita itu berbicara tentang bahwa itulah hukumnya Tuhan. Seperti itu. Dan Tuhan memberikan itu supaya kita itu nggak main-main gitu dengan Tuhan. Ya, tapi karena kalau manusia itu banyak alasan kan. Dan kita kan sekarang yang seringkali menjadi tolok ukur itu artis-artis karena mereka public figure. Kalau sudah enggak cocok lagi, kalau sudah ini, apa enggak lebih baik cerai? Lalu dipertontonkan bahwa ketika cerai yang satu bahagia dengan suaminya yang baru, yang satu bahagia dengan istrinya yang baru. Makanya tadi saya di awal berkata, kita tidak mau pakai tataran dunia ini. Karena kebahagiaan kita bukan hanya yang di dunia ini. Ketika kita mentaati Tuhan adalah untuk sampai nanti kepada kekekalan. Ya, perkara apakah masih bisa membuka perbendaharaan yang dari Tuhan? Begini, seringkali kan yang namanya perceraian itu ada juga yang kasusnya adalah istrinya atau suaminya meninggalkan. Nggak ada kabar berita, ditinggal pergi seperti itu. Itu lain cerita. Tuhan pasti mengerti. Ya, hadapkan hati saja kepada Tuhan.
minta ampun kalau sampai mengambil istri lagi atau sampai mengambil suami lagi. Ya, pasti kita Tuhan itu tahu. Tuhan itu punya yang namanya pintu kerahiman. Pintu yang namanya grace, kasih karunia. Kalau dalam kasus yang seperti demikian. Bu, bagaimana kalau kita melarang anak kita menikah dengan yang tidak seiman, sedangkan banyak pasangan-pasangan yang berbeda keyakinan, tetapi kehidupan rumah tangganya tetap harmonis? Betul. Saya tadi tidak cerita ya, waktu saya retret yang pertama, zaman waktu masih HOTK Youth, yang awal-awal banget, retret pertama dengan mudika saya begitu, lalu diberikan judul Love, Sex, and Dating, supaya menarik gitu ya. Nah, yang ikut hampir semuanya anak-anak dari petinggi-petinggi di lingkungan tempat saya tinggal, Katolik ya. Dan saya membawakan Love, Sex, and Dating itu salah satunya adalah tentang masalah seiman, gitu ya. Dan ternyata ketika saya itu memberitahukan apa yang Firman Tuhan sampaikan, bukan apa yang saya sampaikan ya. Ternyata itu kan ada ibu bapaknya tuh pada ngikut waktu itu di puncak. Lalu ada satu ibu pengurus dari lingkungan kami yang married dengan berbeda keyakinan, gitu, berbeda iman, berbeda agama, gitu. Dan dia merasa rumah tangganya fine-fine saja, bahagia. Dan dia itu tidak setuju banget dengan apa yang saya katakan. Seperti itu, gitu. Bahkan dia sampai berkata, wah kalau Ibu Glory ngajarin kayak begini ini, nanti ngajarin anak-anak nggak hormat dong sama bapaknya. Kayak begitu. Padahal saya nggak mengajarkan itu. Saya hanya mengajarkan bahwa harus dapat sama yang seiman, yang belum terlanjur. Tapi saya juga mengajarkan, gitu, mungkin ibu itu udah marah dan nggak mendengarkan kata-kata saya lagi. Saya mengatakan bahwa tetapi firman yang kalian tahu hari ini untuk kalian. Bukan untuk menunjuk hidung orang tua kalian. Itu sudah terlanjur. Betul? Yang sudah terlanjur kan ada firmannya sendiri. Ya kan? Istri itu menguduskan suaminya yang tidak seiman ini, dan juga sebaliknya kalau suami yang seiman dan suami yang Kristen istrinya tidak. Seperti itu. Tetapi ibu ini sampai melontarkan kata-kata yang saya nggak dengar. Di depan saya nggak ngomong, depan saya tetap baik. Tetapi ada satu ibu lagi, ketua lingkungannya, yang mendatangi saya dan bilang, Ibu Glory bisa nggak diralat? Nanti di next sesi diralat. Diralat yang apa, Bu? Saya bilang itu. Diralat untuk bahwa itu tadi nggak usah diperkarakan. Gitu. Yang mana? Saya bilang gitu. Lalu dia jelaskan yang tentang seiman. Saya bilang, bukan saya, Bu, yang memperkarakan, tetapi Tuhan yang memperkarakannya. Saya ini hambanya. Saya hanya menyampaikan saja. Lalu ibu ini mungkin dalam artian mengasihi saya dan memikirkan keselamatan saya, dalam tanda kutip. Dia merangkul saya ke pojok dan ibu ini berkata begini, Bu Glory, dia itu suaminya itu deket banget loh sama petinggi-petinggi FPI. Katanya dia cuma pakai cetik satu begini aja, FPI itu bisa menggeruduk kompleksnya kita, Bu. Padahal di kompleks kita ini kan mayoritas Katolik. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa. Dan saya diam waktu itu. Saya hanya bilang begini, Ibu, kalau demikian, pilihannya begini. Next retreat, anaknya jangan diikutkan. Atau next-nya lagi, saya nggak usah memimpin youth. Nggak usah memimpin mudika. Karena kalau saya yang memimpin, saya hanya hamba Tuhan, Bu. Saya hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Saya tidak boleh mengurangi dan saya tidak boleh melebihkan. Ibu ini mengerti ketegasan saya sehingga bilang, ya saya ngerti Bu Glory, saya cuma takut aja. Padahal sebetulnya dia bukan takutin saya, takutin dia sendiri. Kalau kompleksnya dihancurkan sama FPI. To be honest. Dan saya bergumul sekali malam itu. Saya sampaikan ke Pak Gana, karena retret masih hanya saya dan Pak Gana saja yang mimpin ya. Dio masih kecil, waktu itu masih SD. Dan saya berdoa. Saya bilang ini, Tuhan, what should I do? Saya bilang begitu. Ibu-ibu boleh percaya. Boleh tidak. Tetapi pagi harinya ketika saya saat teduh, saya mendapatkan satu firman yang berkata begini. Janganlah kamu takut kepada dia yang hanya bisa membinasakan tubuh.
tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa di api neraka. Saya tahu, what should I do? Dan di sesi berikutnya masih lanjut love, sex, and dating. Saya justru lebih menegaskan tentang artinya seiman. Tapi saya juga tegaskan bahwa kalau orang tuamu sudah terlanjur married dengan yang tidak seiman, bukan waktunya untuk kamu menyalahkan. Tetap hormati ayahmu, tetap hormati ibumu, bagaimanapun juga. Nah, seperti itu gitu. Jadi makanya tadi di awal mungkin ibu tidak mendengarkan dari awal, tidak mengikuti dari awal, saya berkata bahwa kita berbicara di dalam tataran firman Tuhan. Tetapi kita tidak berbicara kepada itu si A, ya kan, married dengan yang tidak seiman, bahagia hidupnya. Itu si B cerai dan ganti istri dan ganti suami, bahagia. Rumah tangganya diberkati, rumah tangganya seperti itu. Ya kan? Tidak, kita sedang berbicara hati kita yang menaati Tuhan. Hidup kita tidak hanya di dunia ini. Tetapi one day kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada yang memberikan firman ini. Nah, pertanyaan utamanya sebetulnya adalah apakah kita sudah mengajarkan bahwa firman Tuhan itu betul-betul firman Tuhan, bukan hanya logos, bukan hanya kata-kata seperti buku sejarah, buku fisika, buku kimia. Tetapi ini adalah satu yang harus kita taati. Apakah putra-putri kita sudah tahu itu, ataukah sekedar putra-putri kita itu hanya berpikir bahwa ketika yang namanya firman Tuhan ini hanya sekedar pelengkap kalau kita sebagai orang Katolik atau orang Kristen, Alkitabnya namanya kitab sucinya namanya Alkitab. Gitu aja, atau kita itu sudah memberitahu putra-putri kita bahwa ini adalah kebenaran yang mutlak. Karena ini adalah yang dari Tuhan. Ya, itu gitu. Jadi ada kalau orang maksudnya tidak menaati firman Tuhan bisa bahagia, bisa. Setan kan berkata, kalau kamu mau menyembah aku, seisi dunia ini aku kasih ke kamu. Ya. Jadi itu jawaban saya. Ya. Makanya harus mendidik putra-putri dengan benar. Ya, oke, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi. Saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir di chat kami. Bu, anak saya wanita masih single, belum punya pasangan hidup, tetapi sudah merencanakan ingin sekolah yang tinggi dan tidak ingin punya anak karena dia mau jadi wanita karir. Karena punya anak merepotkan. Dia mau memelihara anjing saja. Apakah yang harus saya lakukan? Memelihara anjing repot juga. Yang ada punya anjing ya kan tuh Bu Clara ya kan, Emil yang anjingnya banyak, kalau mau pergi juga mesti nitip-nitip ya, nggak bisa ditinggal karena anjing nggak bisa ambil makan sendiri. Enggak sih, saya joke. Tetapi ya itu kembali lagi gitu bahwa kita nggak bisa. Makanya ya ibu-ibu yang belum terlanjur, yang anaknya masih relatif kecil, didiklah putra-putri itu di dalam kebenaran firman Tuhan dengan bijaksana. Artinya apa? Dengan kita sendiri juga meneladankan apa yang kita ajarkan. Satunya kata dengan perbuatan. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah terlanjur, seperti yang tidak mau punya anak, yang mau married saja tapi tidak mau punya anak, itu segala itu sebetulnya kan misleading kan ya gitu. Anak-anak yang tidak mengerti kebenaran firman gitu, bahwa kalau perkara tadi kalau hidup selibat itu lain cerita. Tetapi kalau sampai menikah, kalau tidak mau menikah itu juga lain cerita ya. Kalau dia menetapkan tidak mau menikah, sungguh-sungguh dia tahu bahwa itu panggilannya lain. Tetapi kalau dia begini, menikmati kehidupan seksualnya mau, tetap mau menikah supaya yang sah, tidak dosa, tetapi punya anaknya tidak mau, nah itu yang salah. Karena firman Tuhannya berkata bahwa diberkati dan beranak cucu, seperti itu. Tetapi ini tidak bisa ketika putra-putri itu sudah terlanjur gede, terlanjur dewasa, harus persuasif, didekati secara persuasif. Karena harusnya ini adalah didikan dari kecil, maksud saya begitu.
Ya, supaya ketika sudah besar dia membaca kebenaran firman Tuhan itu dia punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi kalau putra-putri kita belum punya hati yang takut akan Tuhan, tiba-tiba dihantam palu godam bahwa nih firman Tuhan berkata begini, dia akan bilang begini, terserah, gua kan nggak ngikutin itu. Nah, kan akan berbicaranya demikian. Ya, makanya mengajar putra-putri kita taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, itu bukan sesuatu yang fanatik. Bukan, karena itu justru sesuatu yang nantinya berguna untuk hal-hal yang realistik seperti ini, yang realita seperti ini. Gitu, Ibu-ibu. Ya, ini ada juga yang direct. Pagi Ya, Mas. dari awal pernikahan kami, mertua perempuan yang sangat dominan. Anak saya sebagai cucu pertama dibawa tinggal bersamanya di luar kota dengan alasan saya dan suami sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Sekarang anak lebih dekat dengan mertua dan kami sering berselisih dengan anak, sering menentang saya. Bagaimana mengatasinya? Nah ini juga, ini sudah salah dari awal. Ya, yang nggak benar. Kalau kita jadi mertua, jangan begitu. Jadi mama juga jangan begitu. Kalau melihat anak kita atau menantu kita nggak pengalaman atau sibuk, bukan dalam artian kita harus take over cucu kita itu. Kita ini hanya suplemen. Kita hanya suplemen. Sedekat-dekatnya. Cucu saya itu seringkali bilang begini, mau jadi anaknya Enma Enpa, saking dekatnya. Ya kan setiap minggu ke main. Waktu kami bilang ya nggak cocok, wong umurnya udah tua, Enpa sama Enma sudah tua. Cucu saya bisa menjawab, Abraham itu sudah tua punya anak loh, katanya gitu. Umurnya sudah 100 tahun, cucu saya bilang gitu. Enma sama Enpa belum 100 tahun, jadi masih cocok katanya cucu saya. Ya itu kan namanya anak kecil. Ya kan? Tetapi itu tidak menjadi terus kami itu bangga dan lalu berkata kepada anak dan menantu bahwa ini loh dia yang minta biar aja. Enggak. Ya enggak mau saya. Ya, bukan enggak bisa, mungkin masih bisa, masih kuat misalnya begitu ya. Punya pendidikan yang baik tetapi bukan waktunya. Ya, kalau kita enggak boleh begitu. Tapi ini kan kasusnya kan mertuanya yang demikian. Dan ya kebetulan karena mungkin ibu dan suami juga waktu itu tidak, harusnya suami yang berkata ya, maksudnya enggak mama jangan gitu ya harusnya. Tapi kalau sudah terlanjur pakailah lutut Bu, enggak ada cara lain ya, pakai lutut. Jadi mendekati putrinya ini atau putranya ini didoakan dulu, minta Roh Kudus bekerja ya untuk melembutkan, untuk ya saya nggak tahu ya bagaimana cara mertuanya mendidik. Kalau mendidiknya benar aja sebetulnya pasti mencintai. Tapi kalau tidak, nah di situ yang repot ya, atau malah menjelek-jelekan itu lebih repot lagi. Tetapi doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh, saya percaya besar kuasanya ya. Jadi jangan dibobol dulu ngotot, tetapi sungguh-sungguh ibu bawa di dalam doa dulu. Nggak ada cara lain Bu, karena kan semuanya sudah terlanjur ya. Tapi nanti kalau ibu jadi mertua gitu ya, jangan demikian. Itu nggak benar sama sekali. Walaupun saya ini psikolog, walaupun saya ini hamba Tuhan, nggak benar kalau saya merasa bahwa saya bisa mendidik cucu saya lebih baik daripada yang anak dan menantu saya bisa lakukan. Itu nggak benar sama sekali. Di hadapan Tuhan juga sudah bukan waktunya. Oma opa itu cuma suplemen aja. Ya. Oke. Ada satu lagi yang terakhir yang masuk ke kami ya. Mungkin yang dari Ibu ke privately kalau ada juga bisa dijawab. Ini yang terakhir, Bu, jika setelah kenalan dengan anak aku baru belajar Bible dan jadi Kristen yang bertobat, apakah boleh? Bagaimana? Yang bagaimana? Ya, mungkin pertanyaannya begini, Bu, jika teman anak saya baru belajar Bible setelah berkenalan dengan anak aku, apakah boleh? Maksudnya yang mau dijadikan pasangan ini baru belajar Bible ya setelah berkenalan. Ya dilihat pertumbuhannya, jangan buru-buru. Ya kan, apakah dia belajar itu follow Jesus, benar-benar follow Jesus, atau follow anaknya ibu. Kan seperti itu, pasti kelihatan. Saya dulu dengan Pak Gana juga saya yang mulai duluan. Karena kan saya itu dari umur 12, saya sudah born again.
Ya kan, dan saya SMP sudah mulai dibimbing di dalam pemahaman Alkitab. SMA begitu, lalu mahasiswa. Nah, SMA saya kenalan dengan Pak Gana yang sudah dibaptis begitu, tetapi tidak pernah belajar Alkitab waktu itu. Ya saya menunggu dulu begitu, gitu, melihat Ibu rohani saya ini kan, dan lalu saya perkenalkan ada Bapak rohani, Pak Gana mau dan belajar, dan saya bersabar untuk menunggu laporan dari beliau-beliau ini, gitu, bahwa ini lalu menghafal ayatnya. Pak Gana bahkan yang sering mengingatkan saya, lalu tentang saat teduhnya, ya ditunggu gitu. Jangan, oh pokoknya dia kan sudah mau belajar Alkitab, kelar, langsung merit. Nah, kalau seperti itu, kita hanya mengejar karena usia misalnya, atau karena sudah berteman sekian lama. Jangan menurut saya, karena ada orang yang mau belajar itu karena follow saya, bukan follow Jesus. Begitu. Ya, jadi itu yang mesti kalau saya boleh pakai kata diuji, ya itu ya, diuji dulu seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Saya ini mau menjawabkan supaya terjawab semua ya. Nanti kalau tidak enggak terjawab, ini ada yang direct message juga ke saya. Selamat siang Ibu, saya mau tanya kalau anak saya masih menolak, belum mau menerima Tuhan Yesus. Saya dan suami berbeda keyakinan, tetapi percaya memiliki agama Katolik tapi pacarnya memiliki agama Katolik seperti saya. Kalau posisi seperti ini, apakah saya harus bicarakan dengan pacar anak saya karena dia akan mendapat pasangan yang tidak seiman? Tapi saya sungguh berharap anak saya bisa membuka hatinya untuk percaya Tuhan Yesus. Bagaimana sebaiknya, Bu? Satu-satu, Bu, diselesaikan dulu. Yang paling penting adalah bukan pasangannya dulu, tapi putra atau putrinya ibu. Karena nggak disebut nih ya, anaknya laki atau perempuan, anaknya ibu dulu. Gitu. Ya kan, bagaimana ibu bisa membawa anak ibu ini untuk menjadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, sebab ibu sendiri sudah menikah dengan yang berbeda keyakinan. Ya, semuanya menuntut ibu untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Ya, dan untuk yang pacarnya saya rasa ya bagaimana ya, saya melihat bahwa berarti yang beragama, yang pacarnya ini walaupun beragama Katolik bisa jadi hanya beragama Katolik, bukan yang sungguh-sungguh belajar firman seperti itu. Karena kalau yang sungguh-sungguh bertumbuh belajar firman, ya nggak akan dapat sama anaknya ibu. Sorry itu saya ya Bu ya. Karena apa? Anaknya ibu sudah nggak masuk di dalam kategori yang seiman itu. Seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya jangan urusin dulu yang masalah pacar, tetapi urusin dulu yang anaknya ibu dulu. Bawa doa, dan ibu harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Ya, untuk sungguh-sungguh kelihatan bedanya antara orang yang hanya beragama Katolik dengan orang yang Katolik tetapi born again. Itu pasti berbeda. Ya, semoga ibu yang bisa meneladani dulu. Oke. Bu, bagaimana mengenai pisah harta? Bagaimana dengan permintaan harus dibelikan rumah dan lain-lain sebagai syarat sebelum menikah? Jika tidak sepaham, bagaimana? Ya, pisah harta ada yang menganggap itu untuk keselamatan nanti kalau misalnya ada begini, ada begitu, gitu ya. Ya, itu memang kembalinya lagi adalah dari awalnya. Ya kan, seperti itu. Kalau dari awal aja sudah ngomongnya, aku harus dibeliin rumah harus yang begini, ya kan, aku nggak mau gini, aku nggak mau yang deket banget sama orang tua kamu, aku maunya yang jauh. Ya kembali ya Bu, kedekatan kita dengan anak-anak kita tuh bagaimana gitu. Kalau anak kita tuh dekat dengan kita didik dengan baik, istilahnya dia kan ya bisa ngukur ya. Kalau calonnya ini belum apa-apa aja sudah ngomongnya, aku nggak mau deketan ya sama mami kamu. Aku nggak mau rumahnya dekat. Dan kamu harus beliin aku rumah. Aduh, kalau buat saya gitu. Itu ya udah kelihatan gitu. Kualitas hatinya. Mungkin cantik, mungkin keren, mungkin ganteng. Tapi kualitas hatinya. Ya seperti itu gitu. Jadi kalau nggak sepaham gimana, ya dibicarakan memang gitu. Dibicarakan. Makanya dari awal-awal itu kita, kalau anak kita masih pacaran awal tuh, kita harus membuka diri ya, deket gitu, supaya akhirnya jangan sampai udah terlanjur banget cinta baru kita ngerti gitu. Tapi semua terpulang anak kita dulu. Anak kita ini
sama kita gimana? Pemberontakkah atau tidak, itu dibereskan dulu. Jangan dianggap sebagai dimaklumin. Ya, anak saya memang keras sih, suka berontak. Nanti ketika dia suka dengan orang, kita bisa nangis batin kalau seperti itu. Ya, makanya harus dibina dulu. Dibereskan pokoknya. Jangan didiamkan gitu, ya. Bu, ada teman yang datang curhat karena hidup perkawinan mereka. Walau suami di KTP seiman, tapi bilang kehidupan perkawinan saya tidak seiman, malah lebih harmonis. Dan bilang kalau anak dia mendapat pasangan, dia tidak mau akan menuntut harus seiman. Saya bilang tidak bisa, kita harus taat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, betul. Kamu melihat perkawinan saya harmonis kan karena kamu tidak pernah mendengar masalah saya dengan suami karena tidak seiman. Betul banget, betul banget. Ya gitu. Jadi seringkali orang tidak paham sungguh-sungguh si ibu-ibu antara yang disebut seiman dengan seagama. Pastinya teman ibu ini seagama dengan suaminya. Tapi dia berkata, percuma, aku seagama, tapi enggak ini. Sedangkan kamu enggak, dia bilang seiman tapi enggak harmonis. Enggak mungkin. Kalau seagama tapi tidak harmonis, bisa. Seiman pasti akan harmonis. Why? Kenapa begitu? Karena orang yang seiman itu orang yang dua-duanya sama-sama submit. Yang di sininya yang bertahta itu Kristus, bukan lagi aku. Itu artinya seiman. Yang satu yang bertahta Kristus, yang bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar agamanya Katolik atau Kristen. Ya, seperti itu. Kalau dua-duanya yang bertahta adalah Tuhan Yesus, pasti mereka akan sama-sama setiap hari dengerin kata-katanya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Ya kan? Bukan hanya ke gereja, tapi baca firman Tuhan. Sama-sama kalau sudah diperhadapkan ini Tuhan yang ngomong, sama-sama speechless. Itu artinya seiman. Nah, orang yang kayak begitu, ya pasti harmonis. Tapi kalau cuman seagama, nah setan itu twist ibu-ibu. Antara seagama dengan seiman. Mungkin banyak ibu-ibu di sini juga yang belum mengerti. Ya kan, pikirnya seagama. Makanya tadi saya di awal kan sudah ngomong terus gitu. Ya, seagama itu banyak yang seagama. Ya kan, tetapi yang seiman itu harus diminta dari Tuhan. Ya, seperti itu gitu. Jadi, nah sedangkan ibu mungkin tidak seiman dengan ini, tapi ibu sendiri sudah menjadi pelaku firman. Sehingga betul yang dikatakan kamu hanya melihat di luar, kamu nggak melihat struggle-nya saya. Betapa saya harus seringkali mengalah, karena saya mengerti bahwa mengalah itu untuk menantinya, memenangkan dia. Kan seperti itu kan yang tidak diceritakan sama tetangga kan. Saya rasa jawabannya sudah betul. Iya, ibu-ibu ya, boleh dinyalakan mic-nya. Terima kasih Bu Semua Bu Glory. Sampai Terima kasih Bu Glory. Yesus berkati Bu Glory. Terima kasih Bu Glory. Berkati semuanya. Terima kasih Bu Glory. Terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.